Engkau yang layani semua, kami menyembah Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan kami. Kau yang menyertai hidup kami. Kami rasakan sepanjang hidup kami, Tuhan. Sungguh Kau hadir ada bersama dengan kami. Saat ini kami mau lebih lagi nyatakan syukur kami, Tuhan, sebab Engkau Allah Immanuel. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup
dengan adik sekolah minggu Proskuneo Kids untuk maju ke depan. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, pewahyuan, kepandaian yang lebih. Engkau memberkati Tuhan masa depan mereka. Engkau bawa mereka menjadi anak-anak yang patut dan taat akan Engkau. Dan berikan Tuhan hormat akan orang tua dan sayang. Berikan masa depan yang luar biasa. Berikan kepandaian yang lebih. Engkau bawa mereka Tuhan menikmati kasih yang luar biasa. Dalam sepanjang kehidupannya Tuhan dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan belaka. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, agar apapun Tuhan kelak Tuhan yang dikerjakannya Engkau buat berhasil. Bahkan ketika mereka studi, Engkau buat studinya berhasil. Bahkan Engkau sedang menghantar mereka menjadi orang-orang yang berguna dan terlebih berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi nusa dan bangsa mereka. Kami juga berdoa untuk para pembimbing, kakak-kakak pembimbing mereka. Engkau berikan Tuhan kesabaran, kelembutan, bahkan kemampuan membawa anak-anak-Mu untuk ditanamkan, dimeteraikan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Makasih Bapa, kami sudah boleh menyembah-Mu. Kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai di hadapan-Mu. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan perkataan-Mu. Urapi hamba-Mu, Pendeta Robert Louis Tuhan, untuk menjadi berkat pada sore hari ini bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu. Haleluya, percaya katakan amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari katakan saudara, ku tidak akan menyerah. Meski tak bangga
besar. Tuhanku sanggup melakukan perkara yang mustahil. Tuhan, dengarlah doa kami. Sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Kau Tuhan, Kau Allah kami, Allah kehidupan kami. Memuliakan Engkau karena segala perkara telah Kau perbuat bagi kami, dan kalau kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, itu semua karena perbuatan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kerinduanku, selalu dekat kepadamu, mengenal kehendakmu di dalam kehidupanku. Tuhan, inilah kerinduanku, menyenangkan hatimu Yesus, di dalam kehidupanku. Betapa senang di kediaman-Mu, jiwaku rindu pelajaran-Mu, hatiku dan dagingku bersorak-sorai, ya Allahku, ya. Ketika lagu ini Tuhan berikan kepada saya di saat saya sangat
tahun sekali saya nggak tahu harus berbuat apa. Dan di tengah saya menyembah dia, secara spontan lahirlah lagu ini. Dari sebuah kerinduan yang begitu dalam, sehingga sampai dengan saat ini lagu ini terus saya nyanyikan. Bahkan ada stok lama ini, ya begitu dikasih lagunya langsung gak usah latihan, hafal dia. Apa yang jadi kerinduan? Gereja ini mempunyai kerinduan untuk kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Itu so pasti, kata orang Manado-Bela. Karena memang Tuhan ketika dia bangkit dari maut, dia berkata, "Hai maut, di mana segatmu? Hai maut, di mana kuasamu?" Yesus pergi ke alam maut, mengambil kunci yang sempat direbut saudara dari Adam dan Hawa. Dan ketika dia kembali ke surga, kepada siapakah diberikan kunci itu? Kepada saudara dan saya. Amin. Kita adalah pemenang-pemenang. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan? Atau bagaimana kita terus bisa tetap berjuang menjadi pemenang-pemenang? Rahasianya yang satu ini. Betapa senang di kediamanmu, jiwaku rindu pelataranmu, hatiku dan dagingku bersorak-sorai, ya Allahku, ya hidup. Nyanyikan sama-sama. Betapa senang di kediamanmu, oh Jesus, jiwaku rindu pelataranmu, hatiku dan dagingku bersorak-sorai, ya Allahku, ya hidup, ya Allahku, ya silakan Bapak Ibu duduk. Yang sudah menjadi papa dan mama, juga kakek nenek atau kungkung bobo, silakan lambaikan tangan. Angkat kabeh. Kira-kira ketika engkau menikah, engkau punya anak, apa keinginan, kehendak saudara kepada anak itu? Ayo. Apa? Anybody here? Jadi orang yang sukses. Jadi orang sukses, apa lagi? Ayo papa, mama. Jadi punya anak ya? Takut akan Tuhan, apa lagi? Apa lagi? Terus apa lagi? Pokoknya pada intinya kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Amin. Dalam segala hal, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam segala apa saja. Begitu juga dengan Bapak kita di surga. Apa keinginan Dia kehendak kepada saudara dan saya? Jadilah pemenang. Amin. Nah, kitab Wahyu, ya saudaraku, ya 7 gereja di Wahyu itu mau menceritakan tentang bagaimana gereja-gereja di akhir zaman ini. Semuanya cacat, saudaraku, gerejanya cacat. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu jadi pemenang, hanya pemenang, saudaraku, yang dapat mahkota. Hanya pemenang yang mendapat trofi.
Hanya pemenang yang mendapat hadiah. Hanya pemenang, saudara, yang mendapat kursi-kursi kehormatan. Walaupun mungkin beberapa saat yang lalu kehidupan kita banyak kekalahan demi kekalahan, tapi mari ke depan kita harus mengambil keputusan. Aku harus jadi pemenang. Keluargaku keluarga yang menjadi keluarga pemenang. Anak-anakku menjadi anak-anak yang pemenang. Amin. Bahkan di akhir daripada kitab Wahyu, dalam Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang akan memperoleh semuanya itu. Apa semuanya itu? Itulah yang Tuhan janjikan. Kita tahu bahwa Kejadian sampai Wahyu isinya adalah janji-janji Tuhan. Amin. Hanya pemenang yang akan memperoleh semuanya itu. Amin. Sekarang sama-sama katakan sama-sama, aku mau jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang. Lihat kiri kanan, kamu juga pemenang. Bilang ya. Ya, kita semua adalah pemenang-pemenang. Amin. Karena kalau kita menjadi pemenang, dikatakan bahwa Allah akan menjadi Bapa kita. Dan kalau Allah menjadi Bapa kita, kita yang disebut akan menjadi ahli waris, penerus daripada kepemilikan Bapa kita di surga. Luar biasa. Amin. Lihat wajahnya, kamu itu orang yang luar biasa, bilang. Amin. Ya, walaupun kamu elek, tapi kamu orang luar biasa, bilang ya. Haleluya, 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 haleluya. Kita melihat Bapak Ibu, kita melihat tentang Daud, Bapak Ibu. Siapakah Daud, saudaraku? Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-22, ini satu pengakuan yang benar-benar jujur. Ya, aku apa? Dungu. Dungu itu orang yang posisi yang paling terendah. Di atasnya dungu itu orang bodoh. Orang itu bodoh, kenapa disebut bodoh? Karena tidak mau belajar dan tidak mau diajar, maka jadi orang bodoh. Tapi kalau dia mau belajar dan mau diajar, pasti akan menjadi orang pintar. Nah, kalau dungu, saudara, ya istilah misalnya lu kasih sepatu dia atau sendal kiri dan kanan, atau dibalik, yang kiri taruh di kanan, kanan taruh di kiri. Ayo kamu pakai sendal, ya dipakai aja gitu. Dia nggak tahu mana itu sendal kiri atau sendal kanan. Itu orang dungu. Diapakan saja, yang wancet kayak gitu. Nah, Daud bilang, aku ini dungu, gak ngerti apa-apa, dia bilang. Bahkan sampai dia lagi mikir kira-kira dungu itu kayak apa. Begitu dia lihat pengemalannya, dia bilang, ini aku ini seperti hewan, dia. Wow. Ada orang dungu di sini? Ya, ada yang mau dikatakan aku seperti hewan? Pasti nggak mau, betul nggak? Tapi Daud berani mengakui aku dungu, bahkan seperti hewan. Tapi bedanya dengan orang kota, orang berhikmat, orang pintar, dia bilang apa? Aku di itu rahasianya di sini. Sehingga kalau kita melihat ayat yang ke-23 dikatakan, ya karena Daud itu didekat daripada Tuhan, ya maka Tuhan memegang apa? Kalau Tuhan yang memegang tangan kanan kita, yang melewati lembah bukit, ya persoalan masalah, tetap kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Ya, kita melihat, sehingga kita melihat bahwa dalam kehidupan Daud, ya mulai dia dari mengamalkan kambing domba sampai dia tiba-tiba diangkat menjadi seorang raja, diurapi menjadi seorang raja, saudaraku. Ya, dia tidak pernah lupa yang satu ini. Bagaimana dia di dekat Tuhan, bagaimana dia terus saudaraku merindukan kepada hadiratnya Tuhan. Ya, sehingga setiap kali dia mengamalkan kambing domba, saudaraku, ya Daud mengambil kecapi, tidak duduk di pohon tomat,
Ya nasib, ya nasib, mengapa begini? Dut, kecek. You know kecek. Dari dahulu hingga sekarang hidupku menderita. Ya nasib, ya nasib. Air dari mata, dari hidung, dari mulut muncrat kabeh, saudara. Tetapi dia mengambil kecapi, saudaraku. Ya, sambil kambing dombanya makan rumput, minum air. Dia berkata apa? Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya sampai selamanya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Yang tahu jawab sama-sama. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya sampai selamanya. Setiap hari aku hendak memujimu Tuhan, dan aku hendak memuliakan namamu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Oh, terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Setiap hari aku hendak memujimu Tuhan, dan aku hendak memuliakan namamu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Orang dungu tapi punya kehendak memuji dan memuliakannya. Orang dungu seperti hewan punya kehendak, ya, di dekat Tuhan senantiasa. Orang dungu seperti hewan punya kehendak agar tangannya terus dipegang Tuhan. Amin. Sehingga apa yang tidak pernah dipikirkan, ya, ini juga ada lagu tapi nggak tahu lah. Yang tak pernah didengar, tak pernah dilihat, tak pernah itu semuanya diberikan bagi orang-orang seperti demikian. Amin. Oh, Tuhan akan memberikan semuanya yang Tuhan janjikan kalau dia ketemu orang-orang demikian. Baca di dalam Kisah 13 ayat yang ke-22. Kisah 13 ayat yang ke-22, di sana tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah, ya, terbukti, sudah dibuktikan, saudara-saudara, telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Wow. Dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sehingga ketika, ya, Tuhan menemukan si bocah dungu ini, saudaraku, wah, maka segala yang menjadi kebutuhan Daud, yaitu, ya, Daud mengalami semuanya. Ya, Daud mengembalakan kambing domba, saudaraku, dengan kekuatan kuasa daripada Allah, saudaraku, sehingga dia tampil sebagai pemenang untuk melawan singa dan beruang.
Ketika raksasa Goliat, saudaraku, yang ingin membunuh Daud, saudaraku, Daud tampil ya sebagai pemenang, bahkan mengalahkan Goliat, lambang daripada raksasa dunia. Daud yang dungu seperti hewan, saudaraku, yang diangkat Tuhan, saudaraku, untuk menjadi perdana menteri di Yerusalem 40 tahun, saudaraku, memerintah. Daud tidak pernah jadi tentara, sekolah tentara, tetapi dia bisa mengatur strategi berperang dan senantiasa berhasil. Daud tidak pernah bersekolah ekonomi, saudaraku, tetapi bisa mengatur ekonomi negaranya. Saudara mau nanya apa saja? Ketika Daud, saudaraku, dirasuki roh jahat, ya, Daud tampil sebagai pemenang dengan memainkan kecapinya dan menaikkan pujian kepada Allah. Maka roh jahat itu pergi daripada Saul. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita melihat bahwa rahasianya aku didekat, atau kalau bahasa rohaninya itu aku di hadirat Tuhan. Amin. Aku di hadirat Allah. Ya, sehingga kita melihat bahwa ya kasih kerinduan Daud itu dinyatakan, saudaraku, melalui puji-pujian, praise and worship, untuk senantiasa ada di hadirat Allah. Apa itu hadirat Allah, Bapak Ibu? Kata dasarnya itu hadir. Hadir artinya ada. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya ada, saya hadir di hadapan Bapak Ibu. Sedangkan hadirat itu artinya kehadiran. Hadirat Allah artinya kehadiran Allah. Saya kasih contoh. Ketika saya di rumah, saudaraku, saya ada di rumah, anak saya juga ada di rumah. Tiba-tiba dia menjerit dari kamar ke atau dari mana saja, "Papa, jariku berdarah, jariku berdarah." Kenapa jarinya berdarah? Karena anak saya, ya, dia tidak mengalami kehadiran saya, walaupun saya hadir di rumah itu. Atau dengan kata lain dibalik, kalau anak saya mengalami kehadiran saya, pasti jarinya tidak berdarah. Karena apa? Pasti pisaunya atau silitnya saya ambil, karena itu berbahaya bagi dia. Ada berapa banyak saudaraku yang terus saudara tutup mata sampai buka mata? Apa yang saudara ngomong kepada Tuhan? Gak beda seperti anak kecil menjerit karena segala persoalan masalah. Kenapa? Kita tahu Tuhan ada di mana. Bahkan hari ini kita tahu Roh Kudus ada di gereja ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengalami kehadiran daripada Roh Kudus itu? Ya kan? Tapi puji-pujian dinaikkan buat apa? Untuk membawa saudara loh mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih bahasa rohaninya itu untuk mengalami hadirat Tuhan. Nah, orang kalau mengalami kehadiran Tuhan, pasti pujian itu menjamah hati dia. Tuhan, aku berdosa, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ya, ada sesuatu yang tersentuh, yang terjamah dalam diri kita. Itu artinya kita sedang mengalami kehadiran Allah. Tetapi ada sebagian orang nyanyi, nyanyi terus, mencap-mencap, berdiri-berdiri, ulang-ulang terus. Orang tahu orang udah berdiri capek. Kenapa? Saudara tidak mengalami kehadiran Tuhan. Ya, kita melihat bahwa kehadiran daripada Tuhan ini hal yang penting sekali
untuk kita alami dalam hidup kita, atau dengan kata lain untuk kita bisa menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Karena ada begitu tantangan musuh dunia yang begitu ya gencarnya untuk menghancurkan, menggoda, menghalangi kita. Tapi saya percaya hadirat Tuhan akan mengalahkan semuanya, sehingga kita tampil sebagai pemenang-pemenang ya di akhir zaman ini. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, rindulah Kamu. Tuhan, sama-sama. Tuhan, ayo nyanyikan dengan rindu. Saudara pasti akan mengalami. Tuhan, aku siap. Oh, penuhi aku. Daripada iblis dengan membuat kita mengalami persoalan demi persoalan dalam hidup ini. Contohnya seperti COVID-19. Iblis ingin menghancurkan gereja, memisahkan jemaat, ya, sehingga kelihatannya ya itu sempat terjadi sampai gereja harus live streaming, saudara, supaya jangan sampai jemaat kocar kacir. Dan rupanya hal demikian ya dipakai oleh iblis, dan banyak jemaat yang kena jeratan ini. Sehingga hari ini, saudaraku, mereka berkata, ayo ke gereja kalau kita ajak. Enggak, dari rumah juga bisa. Bapak nyanyi, gue juga nyanyi. Bapak khotbah, gue dengar Bapak khotbah. Bapak minta kasih persembahan, gue transfer dia. Sama Pak, cuma saya di rumah, Bapak di gereja. Saudara tahu apa yang hilang? Hadirat Tuhan. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena saya sendiri juga pernah mengalami ketika saya sendiri tidak khotbah live streaming. Saya dengar khotbah orang, puji-pujian itu hampir 3 berapa jam itu nggak ada yang nyantol dalam hati saya. Padahal saya sudah berusaha nggak nyantol. Dengar firman Tuhan, nah 10%, 15% yang lain hilang kabeh. Apalagi kalau saudara dengar di depan pinggir meja, pinggirnya, ku rindukan nyam sambil nyamil, saudara. Ku rindukan. Kira-kira angkat nggak telepon? Di gereja aja angkat, apalagi di rumah. Ibu bilang, silakan lu mau nyanyi, silakan lu mau ibadah, silakan lu dengar firman Tuhan. Tapi aku mencuri kekuatan kuasa Allah. Sama seperti Adam dan Hawa, ditipu mentah-mentah, sehingga akhirnya Tuhan harus mengeluarkan mereka dari Firdaus. Yang dicuri apa, saudaraku? Itu kehadiran Allah. Ya, nah, sehingga kita melihat bahwa dalam 2 Timotius 3 yang ke-5
Dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Lihat. Tetapi pada hakikatnya sesungguhnya mereka apa? Menipu diri sendiri atau memungkiri kekuatannya. Nah, saudara lihat, kekuatannya, katanya itu huruf besar apa huruf kecil? Artinya saudara dan saya, kekuatan yang diberikan sejak apa? Sejak Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Tuhan memberi otoritas kuasa bagi mereka untuk menguasai segala yang bernapas di udara, di bumi maupun di bawah bumi. Wih, luar biasa. Nah, ada binatang berbisa, binatang yang menakutkan, dinosaurus yang bisa menjamah Adam dan Hawa. Kenapa? Ada kekuatan kuasa yang Tuhan berikan. Istilahnya saudaraku, kekuatan kuasanya itu sama seperti Allah, cuma tahta Allah saja tidak menjadi milik dia. Sama seperti Yusuf ketika berada di Mesir, ya Alkitab berkata, ya Tuhan berkata, kekuasaan Yusuf itu sama seperti Firaun, hanya tahtanya saja. Itulah saudara dan saya. Ayo sekarang lihat lagi wajahnya kiri kanan. Model kayak begini juga luar biasa kan? Model kayak begini diberi kuasa yang luar biasa. Saya harap mulai sejak dengar firman Allah, wajah kita tidak lagi kayak sembako, tetapi kayak semonggok, bundar dan penuh dengan senyum. Yang setuju katakan amin. Nah, ini yang saya ingin bahas saudara itu, yaitu hadirat Allah, atau bagaimana supaya kekuatannya itu jangan hilang atau dicuri lagi yang kedua kali oleh iblis ya kepada saudara dan saya melalui persoalan masalah yang kita hadapi saudara. Oh, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu ya kita harus perhatikan baik-baik. Saya ingin meneguhkan kembali lagi betapa pentingnya hadirat Allah. Bahkan ya sebuah kisah yang sudah dibakukan sama Tuhan. Undang-Undang Dasar 45 itu sudah baku. Saudara jangan coba-coba merubah titik komanya, apalagi mengganti semuanya. Betul? Pertanyaan saya, ikan diciptakan untuk hidup di, kalau dia hidup di darat pasti itu udah baku. Nggak bisa ikan bilang, bosan masa di air melulu, gua sekali-kali juga mau kayak burung, mau terbang. Burung diciptakan hidup di, kalau dia hidup ya gantian sama ikan di air pasti udah nggak usah diragukan lagi. Tanaman diciptakan untuk hidup di, kalau dia hidup di awan-awan pasti. Bagaimana kan dengan saudara dan saya? Kita diciptakan Tuhan untuk hidup di, ayo Wel, ya di bumi lagi, di hadirat Allah. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kalau rohani mau hidup, ya tinggallah di hadirat Allah. Amin. Kalau kita keluar daripada hadirat Allah, maka apa yang mati? Rohani. Kalau rohani mati, apa yang hidup? Rohana. Pintar ini kayaknya. Ya, rohana itu ini saudara. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayo dibukain. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu 1, 2, 3. Ini
sukanya percabulan, hawa nafsu, porno. Matanya kayak sinar X. You know sinar X? Coba lihat aja kalau jalan di mall, tiba-tiba ada tabrakan sana tabrakan, itu mata lagi jalan kayak sinar X. Dan kalau sinar X-nya jalan, ya cecaknya metu. Itu katakan sinar X lagi jalan. Orang pakai 3 lapis tembus, saudara. Itu nggak bisa apa ya, karena memang rohani kita mati, saudara. Sehingga mau keluar dari itu susah. Walaupun kita tahu itu dosa, tapi yang Tuhan kita terus aja. Yang kedua apa? Penyembahan berhala, sihir, kepercayaan sia-sia. Sudah punya percaya Tuhan, masih pegang opo-opo. Sudah percaya Tuhan, masih percaya sia-sia. Kalau tangan saudara gatal, saudara bilang apa? Pura-pura nggak tahu dong. Lah kalau nggak gatal, mau gatal, kasih binatang yang bulu-bulu itu. Lu harus ada berdarah, nyada datang tuh duit. Itu kan sebuah kepercayaan, betul nggak? Lagi makan enak-enak, bukan capcay, dicapcay, saudara. Tiba-tiba lidah kegigit. Saudara bilang apa? Bayangin kalau begitu masuk makanan yang ngomong serentak 10, apa nggak putus tuh lidah? Ya. Nah, apa Alkitab menulis demikian? Apa Alkitab menulis demikian? Kenapa engkau mengatakannya? Karena engkau juga percaya. Hati-hati Bapak ya. Alkitab Allah sebutkan jangan ada ilah lain di hadapan. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus putuskan parameter ini. Tidak boleh ada ilah lain di hadapan. Kepercayaan apapun juga, biarkan kakek nenek mempercayai, orang tua di kampung mempercayai, tapi saudara-saudara saya yang sudah percaya Yesus, ya cuma kita percaya firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, seru lagi, ya amarah, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian. Sampai 7 turunan gua gak bakalan maafin. Baru 2 aja udah check out. Ya, yang 5 dilanjutin di kuburan, saudara. Ya, kita tahu benci, marah, jelekin orang, maki sana maki sini, itu dosa. Tapi sudah gak berhenti dari mulut kita? Bagaimana cara melawannya itu semuanya? Kembalilah ke hadirat. Kembalilah kepada rancangan Allah semula, yaitu kita harus tinggal di hadirat Allah, supaya kita bisa tampil sebagai pemenang di akhir zaman ini. Nah, kalau saya gambarkan secara musik, saudaraku, ya orang kalau ya rohaninya, kalau minggunya ini orang rohana, kalau minggunya saudaraku dia nyanyi kayak begini, kasih kunci G Caca. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kabarku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wanita. Udah, jangan diterusin. Nanti kalau Senin sampai Sabtu iramanya sama, chordnya sama. Ayo, hari Senin sampai Sabtu. Kelelawar sayapnya hitam, kalau terbang di waktu.
banyak kelelawar juga Bu di sini. Enggak bergurau. Ya. Senin sampai Sabtu lihat ya lagu-lagu yang diputar di mobil, di kantor, di mana. Dunia semuanya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi itu akan membuat rohani saudara semakin lama, semakin ya kurang kekuatannya, bahkan akhirnya hilang tanpa terasa. Kau lagi tidak kepingin lagu-lagu rohani. Bahkan lagu-lagu saya pun juga engkau nggak mau. Ya, tapi kalau ya yang saudara suka lagu-lagu dunia yang ceritanya aduh segala macam, ya segala macam lagu-lagu rohani. Amin. Ya seperti sudah deh nggak usah lah. ya kalau saudara rohananya kuat saudaraku, pasti saudaraku yang saudara suka lagu-lagu dunia. Tapi kalau rohani saudara kuat, pasti yang saudara suka lagu-lagu rohani. Yang setuju katakan amin. Pentingnya hadirat Tuhan saudaraku untuk kita mengalami dalam hidup ini. Saya kasih contoh, ini real. Saya diajak teman pergi di kenceran. Nah sampai sana saya duduk di ruang tamu, dia masuk ke dalam. Terus gitu dia keluar kembali, dia bilang, Pak Robert kamu ngaco, kata teman saya. Oh ngaco gimana? Saya duduk sendirian, air minum aja nggak dikasih, gua ngaco, dia bilang gitu. Ya, waduh, kamu ada masalah apa sih nih? Iya, gua punya persoalan. Ya sama, saya juga punya persoalan. Habis gimana? Ya gua cari jawaban. Kepada siapa? Dukun. Oh. Habis gimana? Iya biasanya kalau setannya datang itu pulpen itu bisa tulis kasih jawaban. Setan apa namanya? Oh dia bukan malah hafal ciri-ciri setan. Tapi ciri-ciri Roh Kudus, ya gimana Roh Kudus? Roh Kudus sih gampang ketemu gitu. Ya jadi iya hidungnya, jelangkung, teko, nggak datang. Biasa kalau dikasih sesajen yang enak, nggak celot teko dewe. Jadi rupanya setan doyan makan. Jadi kalau ada saudara yang hadir pada sore hari ini, makan nggak tahu warak kayak itu bolonya siapa? Ya biar saudara bisa ngantuk gitu saudara. Ya akhirnya bilang, kenapa lu kamu datang? Loh setannya jawab, ini bukan dibuat-buat. Setannya jawab bilang apa? Tuh ada orang Kristen di situ. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Yohanes. Kalau kita tinggal dalam hadirat Allah atau hadirat Allah menyertai kita, bayangin setan mau dekat aja nggak wani. Jadi dia di awan-awan sebagai penguasa di sana, dia tinggal dan berani turun. Tapi ada berapa banyak orang Kristen yang takut setan? Ya. Bangun pagi, mamanya mengos-mengos ditakut bapak ya. Bu, kenapa bu mengos-mengos pagi-pagi? Iya tadi pagi bu mimpi apa? Dikejar pedes. Habis besok gantian, bapaknya menggas-mengos. Loh, kok saya ini gantian pak? Kenapa bapak? Iya tadi pagi gua mimpi, bukan dikejar pedes, dikejar ulo. Oh mimpi yang kayak begini-begini. Coba saudara sebelum tidur saudara nyanyikan, minta kehadiran Tuhan. Saudara mimpi, meja oval, hidangannya masih ada uap-uapnya, masih hangat. Meja penuh dengan hidangan. Beda. Amin. Bangun pagi-pagi tidak kata-kata. Bangun pagi langsung melompat, saudara. Ya, karena di hadirat Tuhan ada kekuatan kuasa. Sebagai bagian terakhir, ini baru kisah kejadian. Sebulan kemarin jemaat saya mau dipasang ring di rumah sakit sini, apa namanya? Nggak tahu, lupa saya. Ya, udah masuk rumah sakit, kemarin masuk, besoknya mau dipasang ring. Hari ini kami datang bersama istri, pagi-pagi datang ke sana.
Wah, kayak udah siap semua, udah info semua, ya siap pasang ring. Katanya ya pembuluh darahnya udah tersumbat, harus dikasih ring. Apa yang kami lakukan? Kami berdoa, menaikkan pujian, kami menghadirkan hadirat Tuhan, dan kemudian kami memperkatakan dengan kuasa kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, ya melepaskan kuasa itu, kesembuhan kerat-kerat yang ada di pembuluh darah yang kami hancurkan dalam nama Yesus. Selesai pulang, dan besoknya pagi-pagi masuk di ICU. Siang kemudian dikasih kabar, Pak Robert, Pak Pendeta, nggak jadi pasang ring. Kenapa? Nggak ada yang tersumbat, dokter. Semua EWS 14. Haleluya. Kau perlu kekuatan kuasa yang seperti demikian untuk kita bisa jadi tampil sebagai pemenang-pemenang. Saudara siap? Mari bangkit berdiri sama-sama. Fokus dengan baik-baik, fokus saja pada hadirat Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian, fokus saja pada hadirat Tuhan. Dan kalau ada manifestasi sesuatu terjadi, jangan peduli sebelah kiri kanan, terus aja nyanyikan, terus aja merindukan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Buka kedua tanganmu. Penuhi aku dengan roh. Tuhan, aku rindu.
panggillah kami Tuhan. Fokus pada hadirat Tuhan.